kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Kertamerta. Ia memiliki dua putri yang sangat cantik, Candrakirana dan Galuh Ajeng. Candrakirana, sang putri sulung, dikenal karena kebaikan hatinya yang tulus dan tutur katanya yang lembut. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang dan selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan. Kecantikan parasnya seindah kebaikan hatinya, membuat semua rakyat sangat mencintainya. Sebaliknya, Galuh Ajeng, sang adik, memiliki sifat yang sangat berbeda. Ia selalu merasa iri dengan kakaknya. Setiap pujian yang ditujukan untuk Candrakirana terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Suatu hari, seorang pangeran tampan dan gagah berani dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati, datang untuk melamar. Dengan hati yang mantap, Raden Inu Kertapati memilih Candrakirana sebagai calon istrinya. Kabar pertunangan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh kerajaan, kecuali satu orang, Galuh Ajeng. Hatinya terbakar api cemburu. Ia merasa dirinya lah yang lebih pantas menjadi pendamping Pangeran Inu Kertapati. Rasa iri yang sudah lama terpendam kini berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dikuasai oleh kebencian, Galuh Ajeng pergi menemui seorang penyihir sakti di tengah hutan belantara yang gelap. Ia memohon pada penyihir itu untuk menyingkirkan Candrakirana dari kehidupannya. Penyihir jahat itu tersenyum licik dan setuju membantu Galuh Ajeng. Dengan mantra-mantra kuno yang mengerikan, sang penyihir mengubah putri Candrakirana yang baik hati menjadi seekor keong berwarna emas yang kecil dan rapuh. Kutukan itu akan sirna hanya jika keong emas bertemu dengan cinta sejatinya, Raden Inu Kertapati. Setelah berhasil mengutuk sang putri, penyihir itu membuangnya ke sungai yang deras, berharap ia akan hanyut dan tidak akan pernah kembali. Keong emas yang malang itu terombang-ambing di aliran sungai, terbawa arus entah kemana. Ia hanyut semakin jauh dari istana dan kemewahan yang dulu mengelilinginya. Sementara itu, di istana, Galuh Ajeng menyebarkan berita bohong bahwa Candrakirana telah melarikan diri karena tidak ingin menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Pangeran tentu saja tidak percaya. Ia tahu betul betapa tulusnya cinta Candrakirana. Dengan hati yang hancur, Pangeran Inu Kertapati memutuskan untuk pergi mencari kekasih hatinya. Ia menyamar menjadi rakyat biasa dan memulai perjalanannya yang panjang dan penuh rintangan, bertekad untuk menemukan Candrakirana. Setelah berhari-hari terombang-ambing, keong emas akhirnya tersangkut di sebuah jala milik seorang nenek tua yang baik hati. Nenek itu bernama Mbok Rondo. Ia hidup seorang diri di sebuah gubuk sederhana di tepi desa Dadapan. Saat mengangkat jalannya, Mbok Rondo terkejut melihat seekor keong dengan cangkang emas yang berkilauan indah. Ia belum pernah melihat keong secantik itu. Merasa kasihan, Mbok Rondo membawa keong emas itu pulang. Ia menempatkannya di sebuah tempayan berisi air dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah keong itu adalah makhluk berharga. Keesokan harinya, seperti biasa, Mbok Rondo pergi ke sungai untuk mencari ikan. Namun, saat ia pulang di sore hari, ia menemukan sebuah keajaiban. Gubuknya yang sederhana kini bersih dan rapi. Di atas meja, hidangan lezat yang masih hangat sudah tersedia. Mbok Rondo sangat terkejut dan bingung. Siapa gerangan orang baik hati yang telah melakukan semua ini? Kejadian ini terus berulang setiap hari. Setiap kali Mbok Rondo pulang, rumahnya selalu bersih dan makanan enak selalu terhidang. Rasa penasarannya pun semakin menjadi jeti. Akhirnya, pada suatu hari, Mbok Rondo memutuskan untuk mencari tahu. Ia berpura-pura pergi ke sungai seperti biasanya, namun diam-diam ia bersembunyi di belakang rumahnya dan mengintip melalui celah dinding bambu. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Keong emas di dalam tempayan itu perlahan-lahan mengeluarkan asap tipis dan berubah wujud menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri itulah yang kemudian membersihkan rumah dan memasak semua hidangan lezat itu. Mbok Rondo tidak bisa menahan keterkejutannya. Ia segera masuk ke dalam gubuk dan menghampiri sang putri. "Siapakah engkau sebenarnya, wahai gadis cantik? Mengapa engkau bisa keluar dari cangkang keong itu?" tanya Mbok Rondo dengan lembut. Sang putri, yang tak lain adalah Candrakirana,
terkejut melihat kehadiran Mbok Rondo. Dengan mata berkaca-kaca, ia pun menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Ia menceritakan tentang Galuh Ajeng yang iri hati dan penyihir jahat yang telah mengutuknya menjadi keong mas. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu Kertapati. Mendengar cerita itu, hati Mbok Rondo terasa pilu. Ia memeluk Candrakirana dengan erat dan berjanji akan menjaganya. Sejak saat itu, Candrakirana tinggal bersama Mbok Rondo, membantu sang nenek dengan tulus sambil terus berharap suatu hari nanti kutukannya akan berakhir. Di sisi lain, pencarian Raden Inu Kertapati terus berlanjut. Ia telah mengembara dari desa ke desa, dari hutan ke hutan, tanpa lelah mencari jejak sang kekasih. Suatu hari, perjalanannya membawanya ke desa Dadapan. Karena kehausan, ia mampir ke sebuah gubuk kecil untuk meminta seteguk air. Pintu gubuk itu dibuka oleh seorang putri cantik yang wajahnya sangat ia kenali. Betapa terkejutnya Pangeran Inu Kertapati saat melihat bahwa putri itu adalah Candrakirana, tunangannya yang telah lama ia cari. Pertemuan itu adalah momen yang sangat mengharukan. Saat mata mereka bertemu dan cinta sejati mereka bersatu kembali, kekuatan kutukan itu pun langsung sirna. Candrakirana tidak akan pernah lagi berubah menjadi keong mas. Kebahagiaan mereka tak terkira. Candrakirana kemudian memperkenalkan Mbok Rondo kepada Pangeran Inu Kertapati dan menceritakan semua kebaikan hati nenek tua itu. Pangeran sangat berterima kasih kepada Mbok Rondo yang telah merawat Candrakirana dengan tulus. Akhirnya, Raden Inu Kertapati membawa putri Candrakirana kembali ke Istana Daha. Ia juga mengajak Mbok Rondo untuk ikut serta, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Raja Kertamerta dan seluruh rakyat. Kebenaran pun terungkap. Galuh Ajeng, yang merasa rencananya gagal total, menjadi sangat ketakutan. Ia lari ke dalam hutan karena malu dan takut akan hukuman atas perbuatannya yang jahat, dan tidak pernah kembali lagi. Kerajaan Daha kembali damai dan sejahtera di bawah kepemimpinan Putri Candrakirana yang bijaksana. Ia dan Pangeran Inu Kertapati akhirnya menikah dalam sebuah pesta yang sangat meriah. Mereka hidup bahagia selamanya. Mbok Rondo pun tinggal di istana dan hidup dengan nyaman, diperlakukan sebagai anggota keluarga kerajaan. Dari cerita keong mas ini, kita belajar bahwa kebaikan, kesabaran, dan ketulusan pada akhirnya akan selalu menang melawan kejahatan dan kedengkian. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan membawa kebahagiaan di kemudian hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.